Halo Pak Git. Yang bentar ini hidupin kameranya gimana ya? Oke, saya kirimkan dari sini permintaan ya. Tuh udah. Silakan Pak Git. Ya, silakan duduk dulu Pak Git ya. Saya tanya dulu ini, Anda ini Muslim atau Kristen? Lagi dibisukan itu Anda. Anda sedang dibisukan itu. Apakah dia dengar kita teman-teman? Pak Git, Anda sedang dibisukan. Pak Git, Anda sedang dibisukan. Kami tidak dengar. Halo, udah dibuka ya? Oke. Apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim. Muslim, selamat siang. Oke. Ya, silakan Pak Git. Ya, saya sebetulnya naik ke atas sini itu untuk membuat edukasi kepada Muslim. Jadinya kalau data dan fakta itu diungkap gitu, nggak usah baper gitu loh. Cari tahu dulu masalahnya ya, seperti suka bilang memang ada gitu loh tentang nikahnya dengan Aisyah ya. Sebentar, ini kita konfirmasi dulu ini. Jangan-jangan dia sebentar Pak Git. Saya konfirmasi dulu nih. Bagaimana kami yakin bahwa Anda ini benar-benar seorang Muslim? Nanti Anda Kristen ngaku-ngaku Islam loh. Untuk menjelek-jelekan agama Islam di sini nggak bisa saya kayak begitu. punya konten juga ya di YouTube itu. Tapi kurang besar Pak, kurang dekat ke HP. Anda bicaranya kurang dekat ke arah HP. Nah, oke, saya pasang mic dulu ya. Begitu saja udah bisa. Begini udah keras. Tadi jauh. Tapi saya deket, duduknya nggak santai. Oke, sudah jelas. Sekarang jelas. Ya. Ya, udah kan enak pakai mic. Oke, konfirmasinya gimana kalau saya Islam? Bisakah Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran atau niat sholat coba biar orang-orang yakin bahwa Anda memang benar-benar Muslim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup kayaknya ya. Sah, cukup. Oke, silakan dilanjutkan. Sebelumnya juga saya berterima kasih, artinya supaya umat Islam ini juga beredukasi, artinya mau mengkritik apa yang ada di kitabnya, tidak percaya saja begitu sepenuhnya. Karena saya tuh penganut saya itu kalau dibilang Islam itu penganutnya Buya Sakur, Nur Kholis Majid, Gus Dur, bukan rombongan-rombong yang mengkafir-kafirkan gitulah. Begitu. Jadi kalau Edis membuka tuh ya faktanya memang realitanya seperti itu. Artinya kita juga harus pintar-pintar mendeteksi benar nggak sih omongan Edis ini. Ya kalau katakanlah, kalau kita boleh fair sendiri, justru Islam itu sebetulnya untuk orang Arab ya, bukan orang di Indonesia gitu. Kalau fair gitu loh. Karena kalau Edis coba buka di Az-Zukhruf ayat 3 gitu. Az-Zukhruf ayat 3, saya bacakan surat Az-Zukhruf ayat 3 ya. Az-Zukhruf ayat yang ketiga. Az-Zukhruf ayat 3. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Ya. Di sini dikatakan, sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke, agar kamu mengerti kan, yang mengerti itu kan dengan bahasa Arab gitu ya. Bukan dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Tapi orang sendiri, Islam sendiri kalau dibukakan itu, ya saya itu orangnya bukan anti kritik, artinya terbuka gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di Ibrahim ayat 4, mungkin Edi sudah hafal kali lah Ibrahim ayat 4 ya. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun ya, kecuali melainkan dengan bahasanya.
Ya, jadi setiap bangsa itu katakanlah punya rasul sendiri. Bahkan mungkin kalau kita mau jauh berpikir, katakanlah Jawa gitu, kemudian di mana? Di Medan sendiri dengan Parmalinnya, Jawa dengan Kapitayannya, Sunda Wiwitan di tanah Sunda. Nah, ini kan mempunyai filosofi juga yang nggak kalah dengan agama-agama impor lah seperti itu ya. Ya, jadi saya tuh Islam tapi mempelajari hampir semua agama gitu, bukan satu agama aja. Bahkan kalau boleh dibilang, saya itu kalau boleh dianggap fair lah nih, kalau belak-belakan itu malah asiknya Buddha ya, asik ya. Jadi nggak ada konsep tentang ketuhanan lah di Buddha ini. Oke. Gitu, Jadi Anda ini menonton channel saya ini udah beberapa kali lah ya intinya, atau sering atau Oh, saya tuh dari Juli dia minta naik bis, gak dinaik-naikin sama kamu. Oh iya, oke. Jadi Dari Juli. ketika Anda Saya melihat pengen saya banget. membahas tadi Anda saya lihat ada membahas mengenai yang Muhammad menikahi Aisyah. Coba itu dilanjutkan dulu, itu gimana? Ya, secara fikih Islam pada saat itu ya memang diperbolehkan gitu ya, itu kan Anda sudah buka sendiri, kemudian tentang perbudakan sendiri gitu ya di Al-Mu'min 56 gitu ya. Al-Mu'min 5 dan 6 itu artinya sudah dicontohkan sendiri bahwa Nabi Muhammad gitu ya mempunyai budak, lupa saya namanya siapa ya. Maksudnya tidak perlu menikah dan boleh menggauli gitu loh ya di Al-Mu'min 5 ayat 6 itu. Al-Mu'min 5, 6 gitu ya. Dan ini harusnya kritikan terhadap orang yang mau berpikir sehat lah gitu. Artinya jangan marah, mau buka datanya dulu. Saya tuh sering miris begitu naik ke atas marah-marahin Edis ya, termasuk ini melaporkan gitu loh. Ini termasuk miris gitu. Mengapa sebegitunya gitu. Sedangkan dulu kalau kita lihat data zaman dulu ya sebelum Zakir naik ya sah-sah aja Edis melakukan ini. Bukan saya membela Kristen, bukan. Makanya saya tuh kalau ngaku Islam disuka dibilang misionaris. Bahkan ibu saya tuh Aceh Sotok gitu. Kalau boleh dikatakan keluarga ibu tuh, aduh berat gitu Islamnya. Gitu. Jadi Anda selama menonton channel saya, Anda dapati bahwa yang saya katakan itu adalah benar gitu ya? Ya, maksudnya Edis tidak mengambil data yang dibuat-buat, entah itu dari Muslim atau dari ayat. Kalau soal mereka bilang, wah itu kan tafsirmu lah, memang tafsir harus bagaimana gitu. Contoh aja kalau kita tafsirkan tadi ya, saya tadi pagi sempat buka Komal juga tentang peradaban Islam yang mundur. Kenapa sih Islam ini mundur gitu loh? Dulu Islam itu pernah punya yang namanya Golden Age lah istilahnya di zaman Harun al-Rasyid itu ya, di zaman Ibnu Sina, kemudian di zaman Al-Khawarizmi. Nah di situ Islam ini Golden Age banget gitu loh. Dia mau menerima logikanya dari Aristoteles dan diterapkan di Baghdad, hingga Baghdad menjadi epicentrum dari kegiatan ekonomi dan kegiatan ilmuwan di situ. Jadi termasuk penemuan angka 0, kemudian penemuan aritmetik dan aljabar. Ini kan orang Islam, tapi kenapa Islam itu mundur gitu ya? Nah, jawabannya ya macam-macam lah. Tapi kalau saya lebih berpendapat setelah zaman itu, zamannya Al-Ghazali. Kita tahu kan Al-Ghazali dia lebih ke apa-apa itu tentang dibalikan ke Allah, apa-apa dibalikan Allah. Akhirnya orang Islam itu tergeser dengan ilmu pengetahuan, meninggalkan ilmu pengetahuan yang kita lihat sekarang. Edis bisa lihat sendiri ya, yang kita pakai sekarang lah, atau mobil, motor, handphone, nggak ada kontribusinya dari orang Islam. Jadi orang Islam hanya memanfaatkan saja gitu. Jangan keras-keras, Bang. Enggak. Iya. Jadi saya memang fair itu gitu adalah maksudnya. sebuah realita ya. Itu sebuah realita. Bahkan si Guru Gembul itu kan mengatakan bahwa memang agama Islam ini sudah mundur begitu.
Ya peradaban Islam ya, peradaban Islam itu mundur gitu ya. Itu bukan guru gembul banyak gitu. Dan di konten saya di YouTube juga saya berbicara tentang ini juga gitu. Cuman memang kalah ngetop sama guru gembul ya. Iya. Gitu. Tapi apa ini yang membuat Anda itu mengkritik agama Islam sehingga Anda mengatakan bahwa agama Islam ini mengalami kemunduran, umat Islam mengalami kemunduran? Peradaban ya, tentunya peradabannya. Ya itu tadi di zaman golden age-nya Harun al-Rasyid ya. Itu Baghdad itu pernah menjadi pusat perekonomian dunia lah, seperti New York gitu ya, dan pusat ilmu pengetahuan ya. Yang artinya orang Islam pada saat di abad ke-9-10 itu terbuka dengan yang namanya ilmu pengetahuan gitu. Tapi kan sekarang jadi bentar-bentar ini, bentar-bentar haram gitu. Dan Baghdad Anda sendiri juga, apakah Anda tidak menerima kritik atau ancaman dari orang-orang Islam gitu? ada Ada, ya, pasti ada lah gitu ya. Tapi saya maksudnya lebih kemana ya, nggak usah saya lah, Edis tahu sendiri Buya Sakur kayak apa ancamannya. Iya. Nah saya kan bukan siapa-siapa dan tidak berpengaruh apa-apa. Nah, kalau Buya Sakur kan seperti Anda juga dilaporkan ke Barreskrim juga gitu. Oh, dilaporkan juga dia? Sempat dia dilaporkan. Gara-gara? Juga dia pernah dia dilaporkan. Jadi dia yang membuat mengangkat tentang kisah bahwa begitu Nabi Muhammad itu menguasai Ka'bah kan dibuka dalamnya banyak gambar-gambar situ. Nah, semua gambar boleh dihapus kata Buya Sakur, kecuali gambar ibu yang sedang menggendong anaknya. Ya itu menurut Buya Sakur itu adalah Maria menggendong Yesus gitu. Itu jangan dihapus kata Muhammad gitu. Nah, itu dia dilaporkan ke Polda. Kalau nggak salah ke Polri atau ke Polda ya waktu itu ya. Seperti itu. Lapor terus ya. Jadi menurut Anda ini, Anda kan sebagai orang Islam. Menurut Anda apa yang membuat orang Islam ini sangat sensi sekali begitu dengan agamanya gitu. Kalau ada yang nyenggol sedikit langsung lapor polisi gitu. Menurut Anda apa yang membuat Islam itu jadi seperti itu? Gini ya, saya mau ngomongin tapi oke lah, saya meminjam bahasa dari seseorang aja lah, dari Mahathir Muhammad gitu ya. Jadi Mahathir Muhammad itu bilang orang Melayu ini bodoh gara-gara ustadz. Jadi termasuk ustadz itu yang membodohi orang Muslim gitu loh. Jadi ya pengaruh fatwa dari orang Muslim, termasuk katakan Somad gitu ya, Abdul Somad yang menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir gitu ya. Nah, kayak gitu itu dipercayakan jadi bahaya. Edis tahu nggak dampak dari pernyataan Abdul Somad menyatakan kalau di salib itu ada jin kafir? Tahu nggak dampaknya seperti apa? Itu di Jogja anak SMP, ya dampaknya anak-anak SMP nggak ngerti apa-apa, kuburannya orang Kristen yang ada salib-salibnya itu dicabut-cabutin gitu. Jadi kan bahaya fatwa-fatwa seperti ini. Saya kebetulan tinggal di Jogja gitu. Jadinya salah satunya seperti itu gitu. Sebetulnya kan ya kalau Edis dilaporin ke Barreskrim ya lucu lah, begitu Zakir Naik yang kemarin nggak dilaporin gitu kan. Iya, makanya saya bilang ya. Jadi memang faktanya memang seperti itu. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, itu namanya dakwah, itu namanya syiar agama, itu kan iman kami kan. Iya. Tapi sebaliknya kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, itu semua tidak berlaku itu. Ya. Kalau boleh dibaca dulu. Balik, suara apa ya itu yang balik itu ya? Oh nggak tahu, nggak ada suara apa-apa di sini. Hening. Menggema, iya. Saya hening di sini. Iya, double. Mungkin karena di ruangannya kosong kali ya. Atau saya copot mic-nya. Iya, tapi nggak apa-apa lah.
Iya, tapi menggema. Menggema. agak menggema ya. Oke lah, Ya, tapi poin aja lah. Coba mungkin poin yang mau Anda sampaikan ini apa, Pak Git? Apa yang mau Anda Poin sampaikan? yang saya sampaikan di sini adalah coba Edis bacakan perjanjian Najran deh, gitu. Jadi dulu Muhammad sendiri dengan kaum Kristen itu pernah berdebat dan nggak pernah ketemu, tapi dilihat hasil perjanjiannya, perjanjian Najran itu antara kaum Nasrani dan Muslim ya. Nah, salah satunya adalah bila umat Kristiani itu membangun gereja gitu ya, ini harap dibantu yang sifatnya bukan pinjaman, jadi bantuan. Nah, sekarang boro-boro dibantu gitu kan, perjanjian Najran itu nggak ada, dilarang, nggak dikasih izin, iya gitu kan. Dan kalau kita lihat masalah izin ini ya lucu gitu, di Indonesia itu ada 60% lah katakan masjid yang tidak berizin, nah boleh-boleh aja berdiri gitu kan. Kalau gereja boro-boro sekitar 90%. Kalau saya data saya mungkin 60-80 lah, sekitar segitu ya, 60 lah gitu. Karena di ajaran di Najran pun memang tidak, di perjanjian Najran itu ada toleransi beragama gitu, perjanjian itu. Cuman dari oleh ulama-ulama sendiri seperti Abdul Somad dan lain-lain gitu nggak pernah diangkat gitu, termasuk gampangnya mengkafir-kafirkan gitu loh. Kafir itu kan sebetulnya kalau kita baca History of God ya, itu adalah maknanya bukan kafir non muslim gitu ya, lebih kata tertutup ya, yang artinya kemunduran muslim ini karena kekafirannya muslim sendiri gitu loh. Jadi kalau kita lihat mungkin di Al-Maidah 69 atau Al-Baqarah 62 itu di situ dikatakan Nasrani, Yahudi itu termasuk orang-orang beriman semua, bukan orang-orang kafir. Tapi apa yang terjadi ini karena penafsiran yang berbeda gitu, dan kita tidak bisa memandang hanya dari satu sudut pandang gitu. Itu. Oke, baiklah gitu. Pak Git. Ya. Oke, hanya itu saja ya. Ya, jadi jangan sampai menimbulkan permusuhan. Ya santai-santai, kalau memang datanya ada mau diapain lagi kan gitu. Baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Git. Selamat siang. Siang. Oke, selamat siang. Ya. Ya.